Kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran di saat belajar. Doa dimulai. Terima kasih kepada KM kelas 10 APHT 4. Nah, sekarang Ibu minta semuanya berdiri dulu. Silakan. Silakan dicek kerapihan seragamnya, dicek atributnya. Kemudian kalau sudah merasa rapi, rambutnya sudah rapi, boleh dilihat depan, belakang, kiri, kanan, lihat sekelilingnya apakah masih ada sampah? Apakah sudah bersih? Sudah. Kalau masih ada sampah, boleh sampahnya dibuang di tong sampah. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen dulu kelas 10 APHT 4. Adelia, Alfi, Cica, Desika. Desika ada? Tidak hadir. Sahnul sakit gigi, ya. Gak apa-apa, kita doakan mudah-mudahan Sahnul cepat sembuh ya. Selanjutnya Wandi. Wandi kemana? Oh iya, gak apa-apa. Winda? Winda tidak ada. Alhamdulillah yang sudah hadir. Semoga masih semangat. Nah, sekarang sebelumnya kita belajar tentang menganalisis pokok-pokok hikayat. Ya, masih ingat tidak? Kalian minggu kemarin sudah melakukan analisis pokok-pokok hikayat. Kalian juga sudah menganalisis karakteristik hikayat. Kemudian kalian sudah menganalisis nilai-nilai dalam hikayat. Ada yang masih ingat tidak? Karakteristik dalam hikayat itu apa saja? Ada apa ya? Kemustahilan. Bagus. Yang pertama ada kemustahilan. Yang kedua ada apa? Kesaktian. Ada kesaktian. Yang ketiga ada apa? Ada anonim. Anonim itu artinya apa? Tidak diketahui pengarangnya, tidak diketahui penulisnya. Yang keempat adalah istana sentris. Apa artinya istana sentris? Ya, ceritanya berlatarkan kerajaan. Kita akan belajar menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Jadi kalian nanti akan menceritakan ulang hikayat yang kalian dengar atau yang kalian baca. Kemudian, nah ini adalah tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan tahapan model PJBL atau Project Based Learning, kalian mampu menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang dibaca dengan alur yang tepat secara lisan, dengan komunikatif dan percaya diri serta optimis. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menceritakan ulang cerita rakyat dengan komunikatif, percaya diri dan optimis. Nah, dengan menceritakan ulang cerita rakyat, kalian itu sebenarnya ikut serta melestarikan budaya Indonesia karena kalian sedang mempelajari dan melestarikan lebih jauh tentang budaya Indonesia. Karena hikayat salah satu budaya Indonesia. Nah, ini adalah langkah-langkah menceritakan kembali hikayat. Yang pertama, membaca atau mendengarkan hikayat dengan seksama. Yang kedua, mencatat tokoh dan penokohan pada hikayat. Jadi nanti kalian harus diingat, kira-kira dalam hikayat itu tokohnya siapa aja. Tokohnya siapa saja, kemudian wataknya bagaimana. Kemudian yang nomor C, mencatat latar dan setting. Apa itu latar? Latar itu tempat di mana cerita itu terjadi. Kemudian yang D, mencatat alur hikayat. Jadi rangkaian proses kejadiannya seperti apa. Selanjutnya, mencatat gagasan pokok hikayat. Jadi inti dari pokok-pokok hikayat itu apa saja. Terus yang terakhir, mengungkapkan kembali si cerita rakyat sesuai dengan pemahaman kalian. Sampai di sini paham? Paham. Nah, ini tugas kelompoknya nanti adalah mempresentasikan hasil penyusunan cerita rakyat berdasarkan gambar berseri yang dibaca dan diamati. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Jadi nanti tolong bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ada
Renata, Najwa, sama Elisa. Kelompok 2 ada Karina, kemudian Mutia, sama Adelia. Kelompok 3 Muhammad Fajar, kemudian Cica, terus Alfi. Kelompok 4 Cindy, Firly, dan Siti Laila. Ya, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sini. Nah, coba sebelumnya Ibu minta kalian perhatikan semuanya ke proyektor. Di sini Ibu punya gambar berseri. Gambar berseri di sini adalah judulnya Hikayat Bunga Kemuning. Nah, Hikayat Bunga Kemuning ini bercerita tentang seorang raja yang mempunyai berapa anak? Coba boleh dihitung anaknya ada berapa? 10. Ya, 10 anak. Nah, nanti kalian akan mengamati gambar berseri ini kemudian disesuaikan dengan teks cerita rakyat. Jadi untuk menceritakan ulang kembali cerita rakyat, kalian bisa melihat setiap gambar yang ada di sini. Jadi kalian akan menyimpulkan, misalnya gambar pertama di sini adalah ada seorang raja yang mempunyai 10 anak. Ketika raja sedang pergi, anak-anak yang lainnya bermain-main, bersenda gurau, tapi ada satu anak yang beres-beres, yang menemukan sebuah taman ayahnya, kemudian ikut membersihkan taman itu. Ini Ibu akan membagikan LKPD dan gambar berserinya. Kemudian nanti kalian mengamati ini, Ibu akan memberikan gambar berseri yang berbeda atau cerita hikayat yang berbeda ke setiap kelompok. Jadi silakan setiap kelompok untuk menganalisis, untuk berdiskusi. Tapi ketika penampilan, nanti ketika presentasi itu secara mandiri, penilaiannya secara mandiri. Jadi kalian ada penilaian kelompok dan ada penilaian mandiri. Kelompok Indra Bangsawan. Setiap kelompok sudah dapat gambar berserinya. Jadi silakan diamati dan silakan berdiskusi cara menceritakan ulang cerita rakyat seperti apa. Kemudian Ibu beri waktu kurang lebih untuk berdiskusi. Setelah itu nanti kalian akan menampilkan presentasi kalian. Siap? Siap. Boleh. Apa ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham semuanya, silahkan berdiskusi. Kelancaran dalam penyampaian, jadi kelancaran dalam menyampaikan cerita hikayat, kemampuan penggunaan tata bahasa, dan yang terakhir suara jelas dan lantang. Jadi tolong keempat aspek itu diperhatikan karena penilaian ini itu ada 4 aspek. Silahkan yang mau tampil pertama, siapa? Najwa dulu, boleh. Di depan. Yang lainnya silahkan isi lembar penilaian untuk teman sejawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kerajaan ada seorang raja bernama Khojar Mubarok. Dia memiliki putra bernama Khojar Maimun. Singkat cerita, pada umur 15 tahun ia dinikahkan kepada putri seorang saudagar kaya juga bernama Bibi Zainab yang sangat cantik. Setelah mereka menikah, Khojar Maimun
membeli 2 ekor burung. Yang jantan diberi nama Bayang dan yang betina diberi nama Tiung. Burung Bayang pun kaget. Setelah itu burung Bayang menasihati, bercerita bahwa apa yang dilakukan oleh Bibi Zainab itu salah, dan akhirnya Bibi Zainab pun merasa menyesal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kita. Terima kasih Najwa. Sekarang selanjutnya siapa yang mau tampil? Boleh. Silakan Alfi. Jangan lupa lunas penilaiannya ya. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan hikayat bunga kuning. Di sebuah kerajaan terdapat seorang raja yang memiliki 10 orang anak. Keesokan harinya, putri hijau merasa iri dan menghasut para putri lainnya untuk membekap putri kuning, memukul kepala putri kuning sampai tewas. Sekian dan saya Ya, tepuk tangan buat Alfi. Terima kasih Alfi. Selanjutnya dari kelompok Hikayat Indra Bangsawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan hikayat Indra Bangsawan. Indra Bangsawan pun berhasil membawa air susu harimau dan diberikan kepada sang putri. Akhirnya sang putri sembuh dari sakit matanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah tampil hari ini, silakan ada yang mempunyai kesan atau ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini seperti apa? Gimana? Setelah kalian tampil dengan menggunakan media gambar berseri, kira-kira gimana pembelajarannya? Boleh, silakan untuk Najwa. Setelah tiap kelompok memaparkan cerita hikayat dengan bahasanya sendiri, saya simpulkan dengan media gambar berseri ini, kita lebih bisa tahu cerita hikayat dengan singkat. Gambar ini juga sangat memudahkan kita memahami isi hikayat. Ya, terima kasih buat Najwa, bagus. Yang lainnya silakan kira-kira kelemahan dan kelebihan menggunakan media berseri untuk pembelajaran hikayat, untuk menceritakan ulang kembali hikayat seperti apa? Boleh, menurut Cica gimana? Menceritakan ulang kembali hikayat dengan gambar berseri seperti apa? Ibu aku, kelemahannya cerita hikayat yang asli sama hikayat yang digambar ada sedikit berbeda. Terus? Kelebihannya lebih mudah memahami ceritanya. Lebih mudah memahami ceritanya. Ya, udah. Terima kasih untuk Alisa. Nah, karena hampir semuanya sudah tampil, tinggal beberapa orang yang belum tampil, silahkan untuk mempersiapkan diri. Yang sudah tampil, nanti kalian juga ikut menyimak penampilan dari teman-temannya untuk menilai penampilannya. Ya, sampai di sini, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya? Ya, sudah paham juga. Pertemuan selanjutnya akan kegiatan apa? Sudah tahu ya? Ya, ya sudah. Kalau semuanya sudah paham, maka Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.